Pada suatu ketika, hiduplah seorang ratu pemarah yang tinggal di sebuah kerajaan yang besar dan megah. Suatu malam, ratu tertidur dengan gelisah. Seorang wanita misterius muncul dalam mimpinya. Kau harus jadi orang yang baik hati. Jika tidak, kau akan sendirian. Ratu mengabaikan mimpi ini. Keesokan paginya, ketika ratu sedang berjalan-jalan di sekitar istananya, dia menemukan sebuah ruangan rahasia yang belum pernah dia sadari sebelumnya dan menemukan kalung emas di sana. Ratu terpesona dengan keindahan kalung itu. Dia segera mengalungkan kalung itu di lehernya. Namun berapa lama pun dia menunggu, kalung itu tidak bersinar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kalung yang begitu indah bisa tidak bersinar? Ratu memutuskan untuk pergi menemui penyihir. Penyihir itu mendengarkan ratu dengan serius. Kalung ini hanya akan bersinar pada orang yang baik hati. Kau harus menjadi orang yang baik hati. Ratu tidak mau mempercayai apa yang dikatakan penyihir itu. Dia memikirkan cara lain untuk membuat kalung itu bersinar. Dia mengumpulkan semua batu berharga di istana dan menyiapkan berbagai ramuan. Namun, setiap kali dicoba, kalung itu menjadi semakin gelap. Hari-hari berlalu. Dia menyerah dan memutuskan untuk mencoba apa yang dikatakan penyihir itu. Dia ingin melakukan 3 perbuatan baik di istana. Pertama, dia memanggil pelayan tertua di istana. Wanita itu ketakutan dan muncul di hadapan ratu. Ratuku, apakah aku melakukan kesalahan tanpa kusadari? Kudengar kau sudah lama mengalami masa sulit. Kuberi kau beberapa hari libur untuk beristirahat. Wanita itu mengucapkan terima kasih kepada ratu karena terkejut dan meninggalkan ruangan. Saat itu, kalung di leher ratu sedikit bersinar. Ratu kemudian memanggil tukang kebun di istana. Tukang kebun dengan baik merawat bunga ratu setiap hari. Tetapi, dia tidak pernah dihargai. Terima kasih untuk bunga-bunga indah di taman. Kerjamu sungguh luar biasa sekali. Tukang kebun sangat senang dengan perkataan ratu. Saat itu, kalung itu bersinar sedikit lebih terang. Untuk permintaan ketiga, ratu memanggil juru masak istana. Menyadari bahwa sang juru masak berada dalam situasi yang sangat sulit, ratu memberinya sekantong emas. Ambillah sekantong koin emas-emas ini dan segera bantulah keluargamu. Koki itu menangis karena kebaikan ini. Saat itu, kalung di leher ratu bersinar terang. Ketika ratu bercermin, dia takjub dengan kilauan kalung itu. Raja terkejut dengan perubahan ratu dan berkata, "Aku akan membawakan sarapan untuk istriku hari ini." Semua orang di istana tidak dapat mengalihkan pandangan dari ratu. Kalungku bersinar. Lihat, semua orang sekarang mengagumiku. Aku sekarang sangat dicintai rakyatku. Ratu begitu kagum dengan kilauan kalungnya, sehingga dia mulai membersihkannya dengan menggosoknya lebih keras dengan setiap perbuatan baik yang dia lakukan. Namun, suatu hari ketika dia sedang membersihkan kalung itu, tiba-tiba kalung itu putus. Ratu menangis sedih. Kalungku rusak. Tidak akan ada lagi yang mencintaiku sekarang. Namun orang-orang tetap memperlakukannya dengan baik. Tapi kenapa? Kalungku sudah tidak bersinar lagi. Kenapa kalian tetap baik kepadaku? Orang-orang istana menjawab serempak. Ratuku, kau telah menjadi orang yang luar biasa. Bukan hanya kalungmu yang bersinar, tapi juga hatimu. Pada saat itu, ratu menyadari bahwa cinta yang ditunjukkan orang-orang kepadanya bukan karena kilauan kalung itu, tetapi karena dia adalah orang yang baik. Maka sang ratu menjadi orang yang benar-benar baik dan belajar bersinar tanpa kalung itu. Di hari itu, ketika si cantik Rapunzel sedang berjalan-jalan di hutan, lalu ia bertemu dengan salah satu dari 7 kurcaci. "Apa yang kau lakukan di sini?" ucapnya pada kurcaci. Dan kurcaci itu mengatakan bahwa ia akan membuatkan kalung dari bulu burung untuk ulang tahunnya Putri Salju dan mengundang Rapunzel untuk hadir di pesta malam itu. Dan Rapunzel menyukai rencana itu.
Ketika mereka sedang bersama-sama mengumpulkan bulu burung, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diperhatikan oleh penyihir jahat Hela dari dalam bola ajaibnya. Ratu jahat itu sangat cemburu dengan kecantikan Putri Salju dan sudah lama sekali ia menunggu waktu yang tepat untuk menyakitinya. Bulu burung rupanya. Ratu Hela mencabut bulu dari burung yang hinggap di jendelanya. Ia masuk ke dalam ruangan mantra, lalu membuat kalung yang cantik. Di mana aku letakkan ramuan laba-laba? Itu dia. Dan meneteskan pada kalung itu. Di sisi lain, kurcaci Dog sedang meniup balon-balon untuk pesta. Dan kurcaci lain meletakkan kue ke atas meja. Putri Salju sangat bahagia untuk pesta yang telah dipersiapkan. Ketika tiba saatnya memberikan hadiah, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Ketika Putri Salju membuka pintunya, ia melihat seorang wanita tua. Gadis cantik, aku sangat lapar sekali. Apakah kau punya makanan sedikit? Bolehkah aku memintanya? Putri Salju tidak dapat menolaknya dan mengundang wanita tua itu untuk masuk ke dalam. Putri Salju bisa merasakan ada yang aneh dengan wanita tua itu. Di saat mereka sedang merayakan, wanita tua itu dengan cepat menukar kotak kalung dengan miliknya tanpa disadari siapapun. Kurcaci itu dengan bahagia memberikan kalung dari bulu burung. Tiba-tiba, bulu burung itu berubah menjadi jaring laba-laba yang besar dan menjerat Putri Salju. Wanita tua yang tadinya terlihat menyedihkan berubah menjadi ratu jahat Hela. Ini dia. Tolong! Melihat Putri Salju yang ketakutan, Rapunzel langsung memotong jaring laba-laba itu dengan pisau yang ada di meja. Ketika ia menekan bulu burung itu terjatuh tepat di dada Hela. Jangan! Tidak! Ratu jahat berubah menjadi laba-laba raksasa. Rapunzel lalu mengurung laba-laba itu di dalam lemari dengan bantuan dari para kurcaci. Putri Salju dan para kurcaci mengagumi keberanian Rapunzel. Entah apa yang akan terjadi jika tanpa kau, Rapunzel. Kurcaci senang dan kurcaci Dog mengatakan, "Kau seorang pahlawan," dan berterima kasih pada Rapunzel. Tak ada yang tahu apakah ratu jahat dapat keluar dari situasi tersebut. Tapi berkat Rapunzel, Putri Salju dan para kurcaci mengerti betapa pentingnya nyali dan keberanian untuk persahabatan. Berjam-jam sebelum bulan purnama di hari itu, penyihir jahat Rosa mengambil kalung permohonan di tangannya. Ia berdiri di depan jendela dan melihat ke atas awan. Karena tinggal beberapa jam saja, ia tak lama lagi bisa membuat sebuah permohonan. Saat bulan purnama telah datang, aku akan menjadi penyihir yang terkuat di seluruh negeri. Sementara itu, putri kesayangan di sebuah negeri, si cantik dan Pangeran Richard sedang bersiap-siap melakukan petualangan yang berbahaya dengan kuda mereka untuk mengambil kembali kalung ajaib. Kita harus cepat, Putri. Kita harus sampai di kastil sebelum bulan purnama. Si cantik dan Pangeran Richard berjalan menerobos hutan yang gelap. Kabut tebal menutupi jalan masuk ke hutan. Karena kabut itu, Pangeran dan si cantik tidak dapat melihat sekelilingnya. Kuda yang mereka tunggangi mulai melangkah dan berlari ke dalam hutan dengan cepat. Pangeran, bagaimana caranya kita pergi? Tidak terlihat apapun. Seekor ular berjalan keluar dari pohon. Ketika ular itu berada di antara kaki kuda, kuda begitu sangat ketakutan. Kuda yang mereka tunggangi hampir menjatuhkan pangeran dan putri. Ke bawahlah. Hei, berhenti, berhenti. Tetapi kuda itu tetap tak bisa tenang. Dengan perintah dari pangeran, akhirnya ia melemparkan pangeran dan putri dari punggungnya. Kuda itu berlari dan menghilang ke dalam gelapnya kabut.
Pangeran Richard dan si cantik melihat ke arah kudanya. Mereka tak dapat melanjutkan perjalanan jika kabut semakin tebal di dalam hutan. Kalau begini, kita tidak akan pernah bisa menemukan kastil penyihir Rosa, pangeranku. Kita harus bagaimana? Namun waktu semakin dekat. Bulan purnama hampir terbentuk sempurna dengan menerobos kabut. Tak lama, semak-semak di samping mereka semakin lebat. Hei, siapa di sana? Kau tak bisa menakuti kami. Si cantik melihat ekor tebal berwarna hitam dan putih di dekatnya. Ketika ia mau meraihnya dan menyentuh tangannya, seekor sigung melompat ke arahnya. Hah? Jangan sentuh ekorku. Katakan padaku apa yang kalian cari di dalam hutan gelap ini. Seekor sigung? Tidak, kita harus menutup hidung. Kenapa tidak? Aku hanya mengeluarkan bau busuk pada orang jahat saja. Pangeran Richard dan si cantik menarik nafas lega. Sigungku, kami harus pergi ke kastil di mana penyihir Rosa berada. Tapi kami tersesat karena kabut yang tebal. Maukah kau menolong kami? Sigung itu mulai gemetar ketakutan. Saat ia mendengar penyihir Rosa, ia bersembunyi di balik semak-semak dan mengeluarkan kepala dengan rasa penasaran. Oh, penyihir Rosa. Tapi dia sangat berbahaya. Si cantik dan Pangeran Richard menceritakan padanya apa yang terjadi pada mereka dan kalung ajaib. Jika kita tiba di sana sebelum bulan purnama, penyihir Rosa akan semakin kuat, bahkan lebih buruk lagi. Dan akhirnya, Sigung kecil setuju untuk menolong mereka. Sigung itu menemukan jalur menuju ke kastil. Dengan kemampuannya, si cantik dan pangeran mengikutinya dengan takjub. Ini dia, kastil dari penyihir Rosa. Aku takkan ikut masuk, tapi aku akan menunggu di sini. Si cantik dan Pangeran Richard baru saja hendak memasuki kastil ketika cahaya putih menerpa mereka. Cahaya itu adalah cahaya dari bulan purnama yang telah sempurna. Tidak, bulan purnama. Tak lama kemudian, penyihir Rosa yang buruk rupa tampak di depan jendela. Ia mengangkat kalung permohonannya pada bulan purnama dan tertutup semua cahaya dari bulan purnama. Bintang-bintang keluar satu persatu dan bulan tampak seperti batu bagi mereka. Oh, kalung permohonan, berkatilah aku dengan cahaya bulan purnama dan jadikanlah aku menjadi lebih kuat dari penyihir jahat di negeri ini. Tak lama setelah penyihir Rosa mengucapkan permohonan, cahaya yang terperangkap di kalung tersebut mengelilinginya. Si cantik dan pangeran yang sedang memperhatikan dengan takjub bersembunyi dengan ketakutan. Rosa telah berubah menjadi sangat cantik dan penyihir yang kuat dari sebelumnya. Dan sekarang matanya dapat melihat dengan tajam dan penciumannya pun sangat tajam. Aku tahu kau di sini, tapi kau terlambat. Tak lama kemudian, penyihir Rosa berharap si cantik dan Pangeran Richard terjebak di ruang bawah tanah. Mereka berdua lenyap dalam sekejap. Di tempat persembunyiannya, Sigung sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Ups, aku harus menolong mereka. Ia dengan cepat menggali lubang di bawah kastil. Tak lama kemudian, ia menemukan dirinya telah berada di dalam kastil penyihir Rosa. Bau ini lebih busuk daripada aku. Sigung kecil itu melihat kalung yang mereka bicarakan berada di atas meja. Ia hendak mengambil kalung itu. Tapi penyihir Rosa melihatnya. Apa yang kau lakukan di kastilku, makhluk kotor? Pergi dari sini sekarang. Pergi, pergi. Pada saat itu, Sigung dengan cepat menghentakkan kakinya. Bau busuknya yang terkenal itu telah tercium di mana-mana. Baunya sangat busuk sekali. Ketika penyihir Rosa hendak menangkapnya, ia pingsan karena pengaruh bau yang sangat busuk. Mengambil kesempatan itu, Sigung mengambil kalung dan turun ke ruang bawah tanah. Sigung? Dengan badannya yang kecil, Sigung bisa menerobos masuk ke jeruji dan menyerahkan kalung permohonan pada si cantik. Si cantik dan Pangeran Richard senang dengan langkah berani Sigung.
Si cantik segera mengenakan kalung itu di lehernya dan membuat permohonan. Aku berharap kita bertiga bisa keluar dari sini. Dan untuk penyihir Rosa, dia berubah menjadi seekor tikus. Wahai kalung permohonanku. Tak lama setelah ia membuat permohonan, ia menemukan dirinya berada di tempat yang aman. Sigung sayang, kami tidak akan mungkin berhasil tanpa pertolonganmu. Maukah kau hidup bersama kami di istana yang megah ini sebagai sahabat mulai dari sekarang? Sigung dengan semangat menerima penawaran dari si cantik. Karena untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan dapat saling tolong-menolong dan memiliki rumah yang hangat. Di sisi lain, Rosa sang penyihir yang berubah menjadi seekor tikus terlihat terkejut saat ia melihat dirinya di cermin. Apa ini? Tolong! Tanpa sadar, kucing pemalasnya Mir-Mir berlari mengejar tikus malaman. Aku tuanmu. Maksudku, kita bersahabat, tentu saja. Lepaskan aku, Mir-Mir. Pergi. Di sebuah tempat yang jauh sekali, ada sosok monster yang hidup di padang pasir. Apalagi, dia hanya diberi makan dari tanaman dan biji yang baru tumbuh. Tidak jauh dari sana, ada sebuah kerajaan. Dia belum menemukannya dan belum pergi dan memakan tanahnya. Raja dan ratu di kerajaan ini belum memiliki seorang anak dan mereka sangat sedih dengan keadaan tersebut. Suatu malam, sang ratu tak dapat tidur. Dia menyelinap keluar dari kerajaan. Dia berjalan mengelilingi padang pasir walaupun sosok monster tahu keberadaannya. Dia tidak coba mendekatinya dan menyakitinya. Karena monster itu hanya memakan semua tanaman dan tanah segar. Tepat pada saat itu, terlihat bintang jatuh di angkasa dan meninggalkan tanda hijau di jalurnya. Melihat bintang yang jatuh, sang ratu segera membuat permohonan. Oh, seandainya aku punya anak agar aku bisa memeluk dan membesarkannya dengan cinta. Tiba-tiba, sesosok peri bintang muncul di hadapannya. Kau adalah seorang peri. Apakah ini benar-benar nyata apa yang aku lihat? Ya, ratuku, aku telah mendengar doa dan akan mengabulkannya. Jika kau ingin memiliki anak, kelilingilah padang pasir ini selama 7 hari, siang dan malam. Maka akan terkabullah segala permohonanmu. Sang ratu lalu berputar mengelilingi padang rumput selama 7 hari pada siang dan malam, mengikuti perintah dari peri bintang. Sementara itu, sang raja yang mengetahui bahwa sang ratu yang seharian belum kembali ke kerajaan telah hilang. Dan dia merasa sedih. Dan tepat di hari ke-7 di padang pasir, tempat ratu terakhir terlihat, sang ratu mendengar suara tangisan. Sang ratu menghampiri asal suara tersebut. Dia melihat sosok bayi mungil menangis di atas pasir. Seraya meraih dan membawanya dan kembali ke kerajaan. Sang raja sangat bahagia sekali ketika dia melihat ratu sehat setelah beberapa hari dan bayi yang lucu. Dia menggendong bayi tersebut menambah semakin lebih kebahagiaannya. Mereka menamai bayi mungil itu Putri Bumi. Tahun-tahun berlalu, Putri Bumi tumbuh dewasa dan menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Hal yang digemarinya sejak dia kecil adalah bermain dengan pasir. Jika dia menggambar kupu-kupu di dalam pasir, kupu-kupu tersebut berubah menjadi nyata dan terbang mengelilinginya. Atau jika dia menggambar bunga, berubah menjadi bunga asli dan berbau sangat harum. Satu-satunya orang yang menyadari bahwa sang Putri Bumi memiliki kekuatan ajaib adalah ayahnya, sang raja. Namun dia tidak mengatakan pada siapapun mengenai kekuatan sang putri agar tidak ada bahaya menimpanya. Suatu hari, ketika orang-orang menanam tanaman baru, hidung monster gurun itu mencium bau yang tajam. Dia segera menyadarinya, itu adalah bau tanah segar. Saat dia memikirkan pohon muda yang lezat dan biji-bijian yang akan ia makan, dia tidak bisa menahan dan dengan cepat mulai bergerak ke arah bau itu.
Sementara orang-orang di kerajaan memperhatikan bahwa tanah mulai bergetar. Ada apa ini? Apa ini gempa bumi? Ini sesuatu yang lain. Menyadari tanah yang bergetar, sang raja dan ratu juga bergegas keluar dari balkon istana dan melihat monster gurun di kejauhan. Di bawah tanah bergerak menuju kerajaan. Oh tidak, aku pikir dia hanyalah mitos. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Mitos menjadi kenyataan. Raja segera memerintahkan para prajurit untuk menghentikan monster gurun tersebut. Para prajurit berlindung di gerbang kerajaan. Namun monster gurun itu lebih besar dan menyeramkan. Banyak tentara mengira mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Saat monster gurun mendekati kerajaan, dia menangkap para prajurit satu persatu dan melempar mereka ke gurun. Tolong! Tolong! Tidak, tentaraku, tanah kita. Melihat kejadian ini, orang-orang berhenti mengolah tanah dan mulai berlari untuk menyelamatkan diri. Sang monster meneruskan makan setiap pohon muda, setiap tanaman hijau segar. Saat orang-orang tidak tahu harus berbuat apa dari kesedihan dan ketakutan, raja keluar dari istananya. Dengan sekuat tenaga, Putri Bumi mengikutinya. Putriku yang cantik. Tetaplah di istana bersama ibumu. Aku tidak ingin dia menyakitimu. Tidak, Ayah. Kau tahu aku bisa mengalahkannya. Aku bisa menyelamatkan kerajaan dan tanah kita, Ayah. Sang raja tidak menginginkan anak perempuan semata wayangnya, sang Putri Bumi, untuk bertatap muka dengan monster gurun. Raja meninggalkannya, mengambil pedangnya, dan bergegas menuju monster yang sedang menyantap tanah yang subur. Raja mencoba menghentikannya, namun gagal. Sama seperti gurun, monster yang hendak menangkap raja dan melemparnya ke padang gurun. Putri Bumi tidak tahan lagi dan menggambar perisai di atas pasir. Perisai tersebut secara ajaib menjadi nyata. Putri Bumi melindungi dirinya dengan perisai tersebut dan berlari ke arah monster gurun. Walau monster gurun itu melempar pasir ke arah Putri, dia tidak bisa menghentikannya. Putri Bumi segera membungkuk dan menggambar sebuah ember besar di dalam pasir. Ember itu menjadi nyata. Dengan kekuatan ajaibnya, sang putri mengangkat ember itu dan melemparkannya ke arah monster gurun. Ember itu mengenai kepala sang monster gurun dan tersangkut di sana. Dengan begitu, monster itu tidak bisa melihat kepalanya dan dia tidak bisa lagi memakan tanah yang subur. Pada saat itu, Putri Bumi mengumpulkan seluruh perhatiannya dan menciptakan tornado gurun untuk mengusir monster itu dari kerajaan. Tornado itu sangat besar dan kuat yang menelan monster itu dalam sekejap dan membawanya jauh dari kerajaan. Orang-orang yang sedang menyaksikan keduanya merasa keheranan dan merasa bahagia yang luar biasa. Putri Bumi kelelahan karena sihir yang dia gunakan. Ayahnya sang raja segera berlari ke arah Putri Bumi dan memeluknya. Kau telah menyelamatkan hidup kita, tanah kita, kerajaan kita. Panjang umur Putri Bumi. Sejak hari itu, Putri Bumi melindungi semua tanah kerajaan dengan keberaniannya selamanya. Karena tanpa tanah tidak akan ada kehidupan. Tidak akan ada kehidupan. Dan Putri Bumi tahu yang terbaik.